Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenda Priakzan dengan NIM 221331031. Dan di video kali ini, dari kelas 3 TTE. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 4, yaitu masih membahas move to front, namun bagi lanjutannya. Dan jika pada modul sebelumnya itu, pada modul 3 itu kita hanya belum masuk ke move to frontnya. Nah, kita akan mendalami lagi di modul 4 ini. Oke, kita masih sama ya. Kontennya ada apa itu move to front, implementasinya, program, dan flowchartnya. Lanjut, apa itu move to front? Nah, move to front kita ulang lagi aja takutnya biar enak lagi aja. Jadi move to front itu apa sih? Move to front itu adalah algoritma transformasi data yang merestrukturisasi data sedemikian rupa sehingga pesan yang ditransformasikan lebih mudah dimanfaatkan, dan oleh karena itu digunakan sebagai langkah tambahan dalam kompresi. Nah, secara teknis ini adalah transformasi yang dapat dibalik dari urutan karakter input ke array angka output. Nah, konsepnya ini mengupayakan agar simbol-simbol yang sering muncul ditempatkan pada posisi awal dengan nomor indeks rendah, sehingga bila di-encode cukup menggunakan panjang bit yang sedikit. Metode ini dimulai dengan sederet simbol dengan posisi di setiap simbol direkam dalam indeks. Bila ada data yang ingin dikirim, maka indeks data tersebut dikirim dan simbol yang sama pada list dipindahkan ke posisi terdepan. Begitu seterusnya sampai semua data berhasil dikirim. Nah, mungkin dulu. Nah, ini ya contohnya move to front. Jadi sebentar kita bikinkan. Nah, dimana kita nih ada input maaf. Oke. Nah, ini input. Nah, step ini tuh bisa dibilang indeksnya. Jadi ini pertama kan ini indeks 0. Itu stepnya atau apa ya? Step itu bisa dibilang ya, bisa dibilang indeks, bisa langkah ya. Nah, di sini kita punya input tuh ini yang nantinya jadi yang nilai masukan dari yang masuk ke list ini. Nah, ini sebagai outputnya. Output ini nilai indeks si inputnya, indeks input ya. Misalnya nih kita contoh step 1, step pertama itu diberi input D. Nah, D ini tuh ada di indeks mana, indeks keberapa pada list awal atau list sebelumnya. Nah, ini kan ada D itu ada di indeks ke 3. Nah, maka outputnya itu masuk 3. Kemudian D maju ke depan. Nah, ini yang maksudnya move to front. Jadi setelah input masuk, D-nya maju ke depan, di move to front, kemudian yang lain itu digeser. Nah, jadi outputnya 3. Kemudian pada step kedua ini inputnya C. Nah, pada pada list sebelumnya itu C berada di indeks ke-3 sama seperti D sebelumnya. Maka kita tulis outputnya indeks ke-3 dan C majukan ke depan. Move to front. Jadi list baru itu C, D, A, B, E. Kemudian ada input ketiga atau input barunya itu D lagi. Kita lihat pada list sebelumnya. Itu masuk sini ya, list sebelumnya D itu ada di indeks pertama. Maka outputnya kita tulis di sini 1. Dan D maju ke depan. Kemudian setelah D itu dimundurkan ke samping. Jadi kira-kira seperti itu move to front konsepnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke programnya. Nah, ini program sebelumnya ya. Jadi pendahulunya itu kita diminta untuk mengubah bukan mengubah ya. Jadi misalnya ini kita ngimputin data, ini input datanya. Nah, outputnya itu harus indeks yang sesuai dengan list awal gitu. Jadi kan indeks inputnya itu pertama B itu inputnya indeksnya tuh 1. Nah, 1, B lagi 1, kemudian A 0, D itu di indeks ke-3, kemudian C itu di indeks kedua. Nah, itu untuk yang modul kemarin ya, modul ketiga. Nah, untuk modifikasinya ini yang udah saya modifikasi. Nah, jadi kita sudah membuat program itu jadi move to front, dimana S ini tuh sebagai list awalnya, kemudian data stream ini sebagai nilai inputnya, kemudian
ini ada output ini sebagai variabel output ini sebagai penempatan hasil akhir, atau nanti akan kita bahas di slide berikutnya, itu di analisis tab barisnya. Nah, sebagai modifikasi dari program move to front pendahulu sebelumnya, buatlah program untuk mendeteksi angka urutan pada data input terhadap dictionary yang telah kita buat atau deretan simbol, dan diikuti dengan proses move to front pada dictionary. Nah, deretan simbol yang digunakan adalah sama ya, ini variabel s dengan nilainya itu list A, B, C, D, E. Sedangkan data stream atau data input yang digunakan yaitu variabel data stream yang berisikan list variabel list tipe data string itu C, D, C, D, E, A, B, E, B. Nah, kemudian yang pertama, insertkan flowchartnya pada halaman teks di bawah atau pada Google Colab-nya, kemudian tuliskan program pada halaman kode di bawah. Nah, output yang dihasilkan itu harus ini data stream-nya ini, kemudian outputnya itu si indeksnya dari si input itu. Kita lanjut. Nah, ini tadi programnya yang setelah dimodifikasi. Kemudian, nah kita analisis setiap barisnya. Dimana tadi ini S ini tuh sebagai dictionary atau list awal, yaitu list awalnya itu bertipe data string semua ini. Itu ada A, B, C, D, dan E. Kemudian ada data stream. Data stream ini tuh sebagai input yang nantinya akan dijalankan pada program untuk proses move to front, yaitu variabel data stream dengan berisikan list tipe data string, yaitu D, C, D, E, A, B, E, B. Nah, kemudian ada inisialisasi variabel yang diberi nama output. Nah, yang berisikan list kosong. Nah, list kosong ini yang nantinya akan diisikan indeks dari setiap input yang diberikan dari data stream. Nanti masuk ke atau mengisi si list kosong di variabel output. Nah, kemudian for in data stream. Nah, for in data stream ini tuh jadi untuk memulai loop pada variabel i atau variabel saat ini di data stream. Gitu. Kemudian nah, perlahan ini akan masuk ke program selanjutnya yang ada di bawahnya, masuk ke sini. Nah, yaitu saya hapus ini aja, masuk ke yang variabel urutan. Nah, ini ada fungsi baru ya, .index. Nanti penjelasannya akan ditampilkan di layar. Kira-kira penjelasannya seperti ini. Nah, seperti itu mungkin akan kita bahas sedikit aja. Jadi .index ini itu cara kerjanya seperti ini, misalnya s, kita tulis lagi s index dengan parameter i. Nah, parameter ini tuh atau bisa dibilang pada keadaan saat ini tuh, jadi si indeks ini tuh akan, atau misalnya gini deh, i-nya tuh pada saat ini tuh data stream-nya itu D. Nah, itu kan sama dengan iya atau keadaan saat ini. Nah, si .index ini akan mencari si indeks D pada variabel S. Seperti itu fungsinya .index. Jadi .index itu mencari mencari indeks dan mencari indeks pada parameter saat ini atau parameter i dalam variabel S. Kira-kira seperti itu untuk .index. Nah, atau di sini lagi ya. Jadi baris ini tuh untuk mencari indeks pada variabel S. Kemudian baris berikutnya masih dalam perlangan, yaitu ada output.append. Nah, penjelasannya akan ditampilkan pada layar kira-kira seperti ini. Append ini berfungsi untuk menambahkan
apa ya, menambahkan suatu elemen dalam list. Nah, pada kasus ini tuh dimana yang ingin dimasukin tuh nilai dari urutan pada baris sebelumnya dimasukkan ke variabel output seperti itu. Jadi tuh di sini menambahkan nilai indeks pada variabel output. Nah kemudian, di sini ada baru lagi ya spop. Nah spop itu s.pop, mungkin fungsi pop akan dijelaskan pada tampilan berikut. Kira-kira penjelasan seperti ini. Jadi spop itu kira-kira jadi menghilangkan elemen pada elemen pada list. Nah kalau kasus ini tuh jadi menghilangkan elemen urutan saat ini pada list S. Jadi ini tuh fungsinya jadi apa namanya, misalnya di sini nih kan kita inputnya D untuk misalnya I pertama tuh D. Nah si D ini tuh pada list S itu dihilangin seperti itu. Nah kemudian ini ada baru lagi dot insert. Nah fungsi itu seperti ini. Nah tadi ya penjelasan dot insert. Nah jadi dot insert ini menambahkan kebalikannya dari pop tadi ya. Jadi menambahkan elemen yang telah dihapus atau menambahkan elemen pada list. Namun pada kasus ini tuh dengan parameter yaitu indeks. Nah pada indeks 0, si jadi menambahkan, jadi si maaf saya berdua pen ya. Nah jadi si 0 ini tuh sebagai indeks, atau si ini tuh keadaan ini tuh mau ditempatkan di indeks mana, mau dimasukin di indeks berapa. Nah di sini kasusnya tuh di indeks 0 karena kita mau move to front. Nah parameter keduanya itu atau jadi kita memasukkan si keadaan saat ini, atau pada contoh misalnya contoh pertama itu berarti kita memasukkan D pada indeks 0 pada pada variabel S. Nah jadi fungsi move to front itu sebenarnya ada pada kedua baris ini, spop dan sinsert gitu. Kemudian setelah perulangan ini selesai atau proses move to front selesai, maka program akan menjalankan yaitu print output. Nah jadi print output ini, print itu ya udah banyak udah ada pada program sebelumnya. Jadi mencetak program pada layar gitu. Nah dimana parameternya itu output, jadi mencetak nilai output pada layar, yaitu yang ini hasil pencetakannya. Jadi seperti itu. Nah lanjut untuk flowchartnya. Oke, misalnya flowchart kita awali dengan start, kemudian kita inisialisasi si list yang akan kita gunakan, atau ya list awal yang akan kita gunakan, yaitu dengan diberi variabel S, dengan diisikan list tipe data string itu ABCDE. Kemudian kita inisialisasi data stream atau data input dengan list yang berisikan tipe data string D, C, D, E, A, B, E, B. Nah kemudian kita inisialisasi juga variabel output yang berisikan list kosong sebagai penempatan hasil akhir. Kemudian kita masuk ke perulangan. Nah di sini kita pakai decision box, dimana apakah I kurang dari data stream. Kalau iya, maka masuk ke proses move to front, dimana pertama kita nyari keadaan saat ini tuh indeksnya ada di indeks berapa ya, yang nantinya untuk hasil keluarannya atau hasil akhirnya. Kemudian di sini kita menambahkan si indeksnya itu ke output variabel output sebagai hasil akhir nanti. Kemudian kita menghapus karakter elemen huruf yang ada pada variabel S. Kita hilangkan, kemudian kita tambahkan lagi
namun pada indeks 0 dengan memasukkan karakter saat ini atau karakter i, ya i atau karakter saat ini. Itu setelah sudah, kita cek lagi. Ini tuh inputnya tuh masih kurang dari data stream kan, masih. Itu tuh terus berjalan move to frontnya sampai selesai. Jadi sampai ini nih, sampai selesai. Kemudian ketika sudah selesai, maka decisionnya itu maka akan masuk ke no. Kemudian ketika sudah selesai, nanti outputnya itu akan di print pada layar dan proses selesai. Seperti itu. Mungkin itu ya penjelasan untuk modul 4 atau lanjutan dari Move to Front. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas dalam penjelasan saya. Mungkin ada salah kata dalam penjelasan juga. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.